warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, Bapak Dr. Haji Saifuddin Bahrun MSc, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta pengajian hadis pagi ini. Kajian kita hari ini adalah Babun fil Mubadarah ilal khairat. Bab tentang cepat-cepat melakukan amal-amal kebajikan. Orang Arab bilang khairul birri ajiluhu, sebaik-baik perbuatan kebajikan adalah kebajikan yang segera dikerjakan. Khairul birri ajiluhu, patah Arab seperti itu. Kalau dalam nyanyian berbuat baik jangan ditunda-tunda, gitu. Syair itu. Semuanya terambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Salah satunya adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, cepat-cepatlah, jangan tunda-tunda, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Para ulama mengatakan menuju ampunan ini maksudnya menuju perbuatan yang memperoleh ampunan, begitu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan menuju surga. Itu juga ditafsir lagi, menuju perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan masuk surga. Panjangnya begitu, sifatnya surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Ardun, ain ra dot, itu artinya lebar. Lebarnya surga itu antara langit dan bumi. Itu lebarnya. Orang bertanya, kalau lebarnya seperti itu, panjangnya bagaimana, gitu. Panjangnya ya tentu lebih panjang daripada langit dan bumi, gitu kan. Dalam terjemah Departemen Agama sebelum direvisi, itu kata ardun itu diterjemahkan menjadi luasnya. Itu salah, Makanya dalam revisi edisi tahun 2002 kata ardun itu lebar, begini. Ini ardun namanya, itu lebar. Nah ini namanya tul, panjang. Makanya disebut jalan tol karena jalan panjang, gitu kan. Nah, perkalian antara panjang dengan lebar itu namanya luas, Begitu kata guru matematika, gitu kan. Nah, luas itu bahasa Arabnya sa'ah, bukan sa'ah. Kalau sa'ah itu jam, tapi sa'ah, Nah,
pakai ain ya. Jadi kalau lebarnya saja antara langit dan bumi, ya apalagi panjangnya gitu. Nah, mengapa disebutkan langit dan bumi, antara langit dan bumi? Karena manusia tidak tahu di dunia ini ukuran yang paling panjang itu antara langit dan bumi. Ukuran panjang langit antara sama dan sumur katanya begitu. Ada lagi gitu. Ya, sumur masih di bumi juga gitu. Karena mau disampaikan yang lebih panjang lagi mana nggak tahu manusia sudah. Itu udah paling panjang udah itu. Nah, lebih rinci lagi Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sekecil-kecil kapling di surga, inna adna manzilatin bil jannah hadhihi dunya wa asyru amsalihha. Sekecil-kecil kapling di surga. Jadi orang yang masuk surga, yang paling miskin, paling melarat nanti di surga, surganya itu kaplingnya adalah hadhihi dunya, seluas dunia ini, wa asyru amsalihha, dan 10 kali lipatnya, alias 11 kali dunia ini. Itu kapling surga yang paling kecil gitu. Ya, kapling. Nah, itu pikiran dunia seperti itu. Itu pikiran dunia itu. Ya. Nanti pembantunya saja ini kata ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Sekecil-kecil orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80.000 pembantu. Itu paling kecil. Lah ya, bayarnya nggak bagaimana? Nah itu pikiran kita pikiran dunia kok, ya masih ada UMR segala macam gitu, ya makanya kita nggak bisa memikirkan wallahu alam sudah itu, ya orang berpikir kalau paling kecil segede 11 dunia itu, lah tempatnya di mana gitu loh. Nah itu yang bingung itu. Lah kita berpikir kita ini ibaratnya itu, kalau saya boleh mengibaratkan ya, itu kita itu ibarat ayam yang masih di dalam tempurung telur. Ibaratnya begitu. Ketika diberitahu ayam nanti kamu akan keluar dari dunia ini, kalau sudah tiba saatnya, mau atau tidak mau, kamu pasti akan keluar dari dunia ini. Dan dunia nanti yang akan kamu lihat nanti itu luasnya bermiliar-miliar dari dunia yang kamu tinggali sekarang. Nah, maka ayam yang mukmin, ya, anak ayam yang beriman, dia, ya saya percaya. Kenapa kamu cepat percaya? Yang menyampaikan bukan orang yang bohong, gitu kan? Tapi yang kafir langsung akan mengatakan, saya di dunia ini udah luas seperti ini, mana mungkin ada dunia yang lebih gede daripada saya, daripada ini. Yang munafik akan bilang, urusan nanti itu cari nanti, gitu kan? Tuh. Begitu keluar betul tahu dunia ini yang sebenarnya diberitahukan. Nah, yang selamat yang siapa? Yang mukmin. Manusia juga demikian sekarang ini. Ya. Merasa sudah luas bukan main. Maka ketika disampaikan seperti itu, ada yang mukmin percaya. Kamu percaya? Kenapa?
Yang beritahukan Allah, yang beritahukan Rasulullah. Sudah selesai bagi saya, udah nggak ada kata-kata lagi kalau yang sudah beritahukan Allah dan Rasulullah itu. Yang tidak percaya, mana mungkin ada dunia lebih besar dari ini. Ya, kalau surga satu paling melarat dan seperti itu, nanti tempatnya di mana? Mesti begitu. Yang percaya dan yang tidak percaya, bila tiba saatnya akan keluar dari tempurung dunia ini dan akan tahu. Ya, yang mukmin tertawa sudah, benar. Saya sudah percaya ini betul. Tapi yang tidak mukmin, begitu panggilan udah datang, udah melihat orang makhluk yang lain, wah sudah, waduh, mau menangis sudah nggak bisa nangis, mau ngomong nggak bisa ngomong, terkunci sudah. Gitu. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ya. Al-jannata, surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah juga terlintas dalam hati manusia. Ya, ini dikecualikan yang pernah melihat surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika beliau di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma udkhiltul jannata," kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ya, fa idza khabailul lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Dan ternyata bangunan-bangunan surga itu terdiri dari gubah-gubah mutiara. Gubahnya itu pakai mutiara, dan tanahnya harum misik, bukan seperti misik lagi. Ya, saking harumnya nggak pakai seperti lagi. Itulah bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu dalam sastra Arab ada perbedaan antara misalnya, ya, orang yang cantik disebut, ya, Fatimah bagikan bulan, gitu kan? Ya, itu belum cantik kalau begitu. Kalau yang cantik sekali disebutkan Fatimah bulan, gitu kan? Ada bulan masuk ke dalam ruangan pengajian, gitu kan? Nah, itu udah cantik sekali itu. Kalau masih bagaikan, masih seperti, belum, gitu ya. Ya. Gak tahu sastra Indonesia gimana, ada gak ungkapan seperti itu ya. Nah, itu Nabi mengatakan faida turabuha al-misik, ya. Dan ternyata tanah surga itu misik. Loh, tanah kok misik, kan encer itu kan, harumnya misik, bukan seperti lagi. Kalau seperti belum harum lagi, ya. Tanahnya begitu. Nah, itu apa namanya, sifat-sifat surga. Ya, banyak lagi dalam hadis Sahih Bukhari misalnya, ya, disebutkan juga, lau anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'at 'ala dunya, seandainya seorang wanita surga keluar ke dunia, maka dunia akan harum semuanya. Seluruh dunia akan harum. Harum dari keringatnya. Dan dari mana? Nggak pakai parfum kok. Kalau pakai parfum di sana ada penjual parfum.
Ya, itu baru keringetnya aja begitu. Wanita satu kata Rasulullah, apalagi 10 kan sudah karuan. Satu aja begitu, itu belum kalau meludah. Ya, coba bidadari dunia itu keringetnya masih, bau terasi. Ya, kalau meludah masih bau jengkol. Surga yang seperti itu memang tidak untuk semua orang. Kami berkali-kali menyampaikan manusia itu lebih senang pilih neraka daripada pilih surga. Ya. Kami sering bertanya, coba lihat sekarang kehidupan kita sehari-hari. Calon surga dengan calon neraka mana banyak? Mesti semua menjawab banyak yang neraka. Itu belum sampai kepada hadis. Kalau sudah sampai kepada hadis, kalau diriwayat Imam Muslim menyebutkan nanti Nabi Adam akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat ya, untuk memisahkan anak cucunya mana yang masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Ternyata dari 1000 anak manusia, 1 masuk surga, 999 masuk neraka. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Maka orang lebih banyak yang taat kepada setan daripada taat kepada Allah. Di dunia ini taat itu cuma ada 2. Ya. Kalau tidak taat kepada Allah, taat kepada setan. Itulah ya. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa a'buduni hadza siratum mustaqim. Nah, dari ayat ini itu ketaatan itu cuma ada 2. Taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, taat kepada setan. Kita taat kepada Rasulullah, ya taat kepada Allah. Kita taat kepada orang tua, kepada pimpinan, itu juga taat kepada Allah sebenarnya gitu. Ya. Misalnya seorang perempuan diperintahkan untuk berbusana muslimah, ya misal begitu. Ya. Kalau dia berbusana muslimah dengan 4T yang berkali-kali kami sampaikan, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis, itu taat kepada Allah. Begitu dia ditinggalkan, ya taat kepada setan. Cuma itu aja udah dunia ini. Ya. Makanya kita berkali-kali dalam sholat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami taat. Ya. Tidak taat kepada setan. Nah, surga itu uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan. Ini fiilnya, kata kerjanya bentuk lampu past tense, uiddat fiil madhi. Maka para ulama mengatakan surga itu sekarang sudah ada. Kata-kata itu uiddat, ya, telah disiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, cuma ya, sekarang itu belum sempurna surga itu. Sudah disiapkan minimal kaplingnya, gitu kan. Minimal kaplingnya. Nah, yang bangun siapa? Yang membangun ya kita sendiri. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan setiap orang itu punya kapling 2. 1 kapling di surga, 1 kapling di neraka. Setiap orang. Ma minkum illa walahu manzilatun fil jannah wa manzilatun finnar. Di dunia ini bangun kapling surga, ya kita akan masuk ke surga nanti insya Allah. Tapi kalau yang kita bangun kapling neraka, ya kita naudzubillah jadi masuk ke neraka. Nah, salah satu cara, ya,
salah satu cara untuk bangun surga, misalnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridha Allah, banallahu lahu baitan mislahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan mahligai di surga untuk dia. Nah, jadi bangun rumah-rumah, istana-istana di surga siapa? Ya kita sendiri yang bangun. Itu baru bangunannya. Bangunan gak akan lengkap kalau tidak ada tamannya. Bagaimana bangun tamannya? Rasulullah mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maka akan ditanamkan satu pohon palem di surga. Yang bangun tamannya itu kita sendiri juga. Nakhlah itu palem bahasa Indonesianya. Tentu tidak sama dengan palem yang di dunia. Di dunia palem yang paling gede itu palem botol. Mungkin di surga itu palem gendong. Ya kan, karena jadi semua yang bangun kita. Nah, kalau kemudian kita masuk surga, mudah-mudahan dan insya Allah, ada lagi bonus satu coupling lagi, gitu kan? Al-Quran mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya akan mendapatkan 2 coupling surga. Para ulama mengatakan coupling yang satu penyebabnya adalah amal ibadahnya. Nah, coupling yang satu lagi adalah bonus. Nah, gitu kan. Bonusnya itu ya. Nah, coupling yang terakhir di mana? Ya kita tidak akan mendiami. Tapi kalau orang di dunia kemudian membangun neraka, ya dia sendiri yang akan kecebur di situ. Bangunnya bagaimana? Ya dengan bermaksiat, berdoharka dan sebagainya, korupsi, termasuk bangun neraka itu. Ya, makanya di dunia bisa bebas dari pengadilan, hukuman dengan mengatakan saya lupa, gitu kan? Ya, saya tidak ingat, terus di sana di mulut akan ditutup, yang ngomong tangannya semuanya. Al-yawma nakhtimu ala abwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba pada hari kiamat mulut-mulut mereka manusia akan ditutup oleh Allah, nggak bisa ngomong lagi sudah. Terus yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kakinya akan memberikan kesaksian. Tadi bahwa berangkat di sana untuk menerima duit 10 miliar misalnya begitu. Gak bisa sudah. Makanya hati-hati. Kalau orang betul-betul takut kepada Allah, 1 rupiah tidak akan berani memakan 1 rupiah, tidak akan berani kalau tidak ada haknya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari, man akhadha al-mala min ghairi haqqihi kaman akala walam yashba. Orang yang mengambil hak orang lain, mengambil harta tanpa ada hak, maka seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Bagaimana? Ya dia rakus terus. Meskipun makan sak keranjang, sak kontainer, tetap masih kenyang, masih lapar gitu kan. Kalau lapar bagaimana? Ya kalau ada kan dia makan terus. Yang ada tidak mau memberikan kepada orang lain, gitu. Nah ini Rasulullah sudah memberikan cara bagaimana mendeteksi apakah harta yang kita peroleh ini halal atau tidak. Kalau kita masih rakus terus, ada tanda-tanda harta yang kita peroleh itu tidak halal.
Tapi kalau kita, maka artinya yang tidak rakus dan akan mudah berikan orang lain. Nah itu tanda-tanda orang masuk surga seperti itu. Seakan-akan 1 rupiah kalau orang calon masuk surga nggak berani. Hadis juga riwayat Imam Muslim, ya. Jadi peristiwanya ada orang sehabis perang, ada rampasan perang, selimut belum dibagikan, diambil dia itu. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan siapa yang mengambil barang yang belum miliknya dan belum dibagikan untuknya, maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Para sahabat bertanya, meskipun kecilnya Rasulullah? Jawab Rasulullah, wa in kana qadiban min araq, meskipun hanya kayu siwak yang dipakai untuk gosok gigi. Ya, kalau tidak halal akan menghalangi kita masuk surga. Berat, ya. Makanya lebih baik kaya tapi dengan penghasilan yang halal daripada miskin tapi dengan penghasilan yang haram, seperti itu. Loh, kok tertawa? Ya kan lebih baik kaya tetapi penghasilannya halal daripada miskin tapi haram, kan begitu kan? Kalau saya pilih begitu, Pak. Ya. Nah, uiddat lil muttaqin. Nah, dijelaskan siapa orang-orang yang muttaqin yang kepada mereka disiapkan surga ini. Perhatikan ayatnya ini. Bukan yang bolak-balik haji dan umroh, Pak. Berkali-kali sama kan. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Coba itu. Disebut pertama kali itu. Orang-orang mutakin yang disediakan untuk mereka surga yang seperti itu siapa? Yaitu orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan susah maupun senang. Senang juga berinfak, susah juga berinfak. Tadi malam mimpi buruk, besok sedekah. Artinya apa? Tidak ada hari kecuali berinfak seperti itu. Lah ini sekarang kan beratnya bukan main tuh. Masya Allah. Ketika penari ngebor baru muncul tahun 2000-an kalau saya, awal 2000-an, saya nggak nyebut namanya, khawatir itu adalah ya, anak ibu sendiri itu. Itu ada orang ya menyewa dia untuk menari ngebor di Ciputat. Saya dengar berita, mudah-mudahan salah. Berapa? 150 juta dia dibayar. Beli neraka itu ratusan juta mau. Itu manusia itu. Makanya saya katakan berkali-kali, ya, bukan saya, Rasulullah mengatakan berkali-kali bahwa lebih banyak orang yang akan masuk neraka daripada yang mau masuk surga. Coba infak 1 juta, pelitnya bukan main manusia itu. 150 juta tahun 2000 ringan saja itu. Anak yatim banyak keleleran, dimintai nggak ngasih duit. Ya. Ya. Tapi untuk maksiat, ya, sampai ada orang begini cerita pada kami, kiai sudah wafat itu, kiai itu Hashim Adnan pernah cerita pada kami. Ya. Di Bogor dia diundang untuk pengajian, dijemput, jemputnya itu pakai mobil box. Mobil yang dipakai biasa untuk ngangkut pasir. Ya Sumatera ya kalau gitu kan, cuma ya banyak sedikit. Kamu ini mau ngangkut pasir apa mau nyebut kiai gitu kan? Coba kalau undang penyanyi ngebor, itu semua orang yang punya mobil itu minta supaya yang nyebut pakai mobil saya saja. Ya, biar nanti pengen ngebor duduk di situ. Jadi pantatnya nempel di situ. Coba. Rebutan itu. Ya. Tapi kalau kiai yang diundang, udah suruh naik taksi aja nanti diganti gitu.
Itu tanda-tanda begitu dunia itu. Ya. Kalau kiainya kiai beneran bisa kualat itu. Tapi kiainya kiai preman ya nggak apa-apa insyaallah. U'iddat lil muttaqin, siapa orang yang muttaqin? Alladzina yunfikuna bisarra'i wadharra'i, dalam keadaan senang dia berinfak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya, ya. Infak itu menjadi pondasi betul ya. Infak itu bisa yang wajib seperti zakat, bisa yang sunnah gitu ya. Makanya Al-Quran kemudian pernah menurunkan ayat ya, dalam Al-Quran Allah menurunkan ayat ketika Islam sudah kuat itu banyak orang tidak mau infak lagi ya. Alasannya Islam sudah kuat, kita nggak perlu lagi infak begitu. Turun ayat wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu melakukan perbuatan yang dapat menghancurkan diri. Apa menghancurkan diri itu? Kamu nggak mau infak, itu akan menghancurkan diri kamu. Itu ayat itu turunnya gara-gara ada sebagian orang yang tidak mau lagi untuk berinfak ya. Orang Islam itu sebenarnya kaya kalau dikumpulkan dulu ya, cuma itu ya, lebih taat kepada ya iklan daripada kepada Rasulullah SAW ya. Coba sekarang hitung aja itu orang umroh yang berkali-kali gembrutut terus itu, sembahyang juga nggak pernah, umroh terus. Loh, saya tahu sendiri kok, ustadz yang umroh itu kalau mau berangkat pamitan pada saya itu, saya nggak jawab kamu itu mau pamer umroh saja kok, pamitan apa gitu ya. Nah itu ayatnya ya. Dan ayatnya banyak sekali sebenarnya, nggak sebenarnya bukan satu persatu ya. Hadisnya yang pertama ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah, cepat-cepatlah kalian untuk melakukan amal-amal yang saleh. Amal saleh itu amal yang baik kepada Allah dan amal yang baik kepada manusia. Itu amal saleh namanya. Ya. Kenapa demikian Rasulullah menganjurkan cepat-cepat? Fasatakunu fitanun, sebab nanti akan banyak fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Lain, sama-sama fitnah. Bahasa Indonesia juga mengambil dari bahasa, tapi maknanya bergeser. Yeah. Yang namanya fitnah dalam bahasa Arab itu musibah-musibah. Dalam bahasa Indonesia fitnah itu tuduhan yang tidak berbukti. Ya. Bukan terbukti, kalau terbukti diadili dulu baru terbukti. Ya. Tidak ada bukti itu baru namanya fitnah. Ya, fitanun kakita ilailil mudlim, seperti ya kita itu potongan-potongan malam yang gelap. Kadang-kadang malam karena seret terang, nanti gelap lagi. Seperti itu terus. Ya. Bagaimana musibahnya? Musibah kalau menimpa badan masih ringan sebenarnya. Kalau menimpa akidah ini sudah berat sekali. Disebutkan oleh Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Seseorang pagi hari masih mukmin, tapi sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Sore hari masih mukmin, pagi hari sudah kafir. Mengapa demikian? Ini kalau dalam sastra Arab balaghah itu dibahas seperti ini, ya. Ya. Mengapa seperti itu? Ada kata-kata seperti itu. Jawabannya adalah yabi'u dinahu
bi'aradin minad dunya. Dia menjual agama dengan ditukar harta benda dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana sih menjual agama ditukar dengan harta dunia, ditukar dengan uang lah, ditukarkan macam-macam ya. Ya jelas ini bahasa kiasan, ini bahasa majas. Sebab nggak ada namanya pasar jual agama, nggak ada pasarnya itu. Misalnya orang berfatwa, nih, perbuatan ini menurut agama haram, tapi kalau dia katakan haram, dia tidak akan dapat duit. Maka dia biar dapat duit, apalagi kalau ada pesanan supaya dihalalkan, maka dia katakan ini halal. Nah itu sudah menjual agama untuk kepentingan dunia, untuk mengambil harta dunia. Ini disebut oleh Rasulullah, orang seperti itu yang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Sore sudah kafir, masih mukmin, pagi sudah kafir. Ya. Loh, tadi contoh, tadi ibu tidur. Tadi baru saya contohkan. Ya kan? Jual agama, tentu kan tidak ada pasar agama. Gimana mau jualnya? Ini bahasa kiasan, ya. Bahasa majas kalau dalam bahasa Arab. Jual agama itu misalnya, ya, ini satu misal Bu ya. Perbuatan ini adalah haram, tapi kalau dia katakan haram, dia tidak akan dapat duit. Nah, maka dia katakan, oh ini halal. Memilih caleg ini, cagup ini, capres ini, misalnya haram. Ya, nah, dia supaya berfatwa. Dulu pernah ada isu itu, ya, fatwa 5 miliar, ya, pernah terjadi. Ya. Misalnya menurut hukum Islam haram, ya, tapi dia berfatwa, oh ini halal, gitu kan? Karena dengan mengeluarkan fatwa itu dia mendapat 5 miliar, misalnya begitu. Nah, ini juga termasuk menjual agama. Termasuk menjual agama lagi, tidak mau menyampaikan ajaran Islam, tidak mau berdakwah, padahal ini sebuah kewajiban, kecuali 1 jam 40 juta misalnya. Itu saya khawatir juga termasuk menjual agama. Saya baru pulang Bu dari Nunukan. Saya ada di sana tanggal 25-26 malam hari, ya. Besoknya ceramah di Masjid Agung, Masjid Raya kalau namanya, di Nunukan. Malam hari ketemu dengan MUI, dengan Kementerian Agama dan tokoh-tokoh Islam. Itu yang dipermasalahkan itu antara lain, ya, dai-dai yang pasang tarif. Ya, saya tidak tahu persisnya, ya. Cuma saya begini. Pertanyaannya, apakah MUI itu tidak bisa memberikan bimbingan kepada dai-dai yang pasang tarif seperti itu, atau dai-dai yang, ya, menurut istilah Pak, ya, komersil, menurut Ibu, ya. Dulu ada namanya psikiater, namanya Pak Dr. Andes Haji Ayub Sandi Ibrahim. Pernah dengar ya? Profesor sekarang. Oh, dulu masih hidup atau masih hidup aja? Sudah meninggal Allah. Pernah nulis di Harian Pelita itu, judulnya apa? Dai Berbulu Musang. Istilah itu. Itu saya berikan dalam buku saya, apa namanya? Pengajian Ramadan Yaidul Adha, ada di situ.
dai berbulu musang. Itu beliau yang bikin istilah, ditulis. Ya. Nah, apakah dai MUI nggak bisa membina mereka gitu? Yang pertama begini, MUI itu kadang-kadang ada dilematis ya. Kalau membina mereka atau menasihati mereka nanti dicap, ya saja orang-orang MUI kalah populer dengan saya gitu. Nah, itu kan dilematis itu. Yang jelas saya begini, setahu saya dai-dai yang berbulu musang itu, dai preman lah gitu ya, itu umumnya dai-dai liar semuanya itu. Liar itu artinya tidak bernaung di bawah sebuah organisasi dakwah. Saya perhatikan itu. Ya. Kalau bernaung di bawah organisasi dakwah, ya, di kita ini banyak. Ada Dewan Dakwah ini Pak Saifuddin, gitu kan. Ada yang baru IKAD, gitu kan. Ada Ittihadul Mubalighin, pimpinan Pak Syaihu. Ada LDNU, PBNU. Ada Lembaga Dakwah Muhammadiyah. Setahu saya mereka yang berada di dalam ikut lembaga-lembaga ini itu tidak premanisme. Setahu saya begitu. Tapi yang di luar itu, ya, itu yang Masya Allah. Ya. Malam cerita begitu itu orang ya di MUI itu. Besoknya waktu ngantarkan saya sampai dari Nunukan, saya diantar pulang sampai ke Tarakan. Nah di Tarakan karena waktu masih lama, saya diajak muter-muter ke kota Tarakan yang katanya mau menjadi ibu kota Kalimantan Utara itu. Ada Islam contoh besar sekali masjid itu. Dia cerita pada tahun 2010 itu ada seorang dai diundang ke Kalimantan Timur ke Nunukan. Dia datang dengan putranya, dengan anaknya. Ya sudah jadi kelaziman ya orang di daerah, apalagi ada dai dari Jakarta, dari pusat itu diminta untuk sholat subuh di Masjid Raya Nunukan. Habis itu sudah kelaziman ada semacam kultum gitu kan, kuliah 7 menit, meskipun 10 menit atau 17 menit apa. Malam hari diminta itu. Kalau dai atau kiai betul yang calon penghuni surga itu bahasanya hanya satu, insya Allah saya akan datang. Ya. Ini tidak apa? Dia minta tambahan honor dan harus disiapkan malam itu. Mudah-mudahan ini bohong. Saya nggak senang kalau benar ini. Ya, mudah-mudahan bohong. Atau tidak benar, bukan bohong tapi nggak benar gitu, lain. Bohong dengan nggak benar itu mungkin lain. Ya. Minta disiapkan dan diberikan malam itu juga 15 juta rupiah. Dan harus malam itu ada. Ya, itu tambahannya 15. Nah, dia bilang karena panitia malam-malam sudah nggak bisa mencari duit, ya nggak bisa memberikan. Akhirnya pagi nggak mau sholat subuh di masjid, nggak mau berikan ceramah kultum itu. Itu orang bilang pada saya, padahal kami sudah memberikan banyak Pak pada dia. Saya ceplos saja memberikan berapa? 40, 50? Bukan Pak, berapa? 80 juta. Saya itu, ya Allah ya, kok ada seorang dipanggil kiai seperti itu. Ini saya khawatir termasuk yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Masya Allah. Dia akhirnya tanya-tanya kalau mau manggil orang ke Jakarta itu, tanya-tanya itu yang itu berapa tarifnya. Ada bertanya, diberitahu, oh yang itu 100 juta. Astagfirullah. Ya. Ini contoh ya, orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia, pasang tarif, naik-naik. Saya ini kalau
diundang terutama dari luar Jawa, Bu, itu sering ditanya, saya nggak pernah jawab. Itu panitia nelpon lagi, udah istri saya, tanyakan istri saya ada, Bapak nanti amplopnya berapa Pak? Sampai gitu. Saya suruh jawab, tidak semua pertanyaan mesti harus dijawab. Ya. Apa terakhir ngomong? Enggak Pak, karena ada itu ustadzah ini nyebut angka 25 juta misalnya gitu. Seperti itu. Ustadzah iklan itu. Ya. Jadi bintang iklan sekarang. Ya, silakan. Kalau mereka mau dinasihati, alhamdulillah. Tapi para dai cerita pada saya, rata-ratanya namanya dai itu kalau udah muncul di televisi, nggak mau dinasihati orang. Betul Pak? Ya, ini, ya Pak Khalid bilang betul. Ya, ini banyak cerita pada saya. Kalau sudah pernah muncul di televisi, sudah hebatnya bukan main. Gak menerima nasihat orang lagi. Itu. Padahal belum tentu dia itu benar gitu kan. Saya pernah di Cengkareng itu, Masya Allah ya. Saya itu sudah datang duluan ya. Udah dia datang, kayak berburu musang ini datang. Istilah Pak Ibrahim, Ayub Sani Ibrahim. Wah, saya datang sendirian aja dengan penyebut aja sendirian. Saya kadang-kadang sampai ditanya loh di pesawat itu, oh, yang banyak yang kenal soalnya dengan saya rupanya. Bapak sendirian aja? Enggak. Mana Pak temannya? Dan sampai kan teman saya. Enggak lah, barangkali ada yang ngawal khusus malaikat kan. Itu biasa bawa pengawal itu minimal 2 orang. Ya. Saya pernah nangkep kok ke Balikpapan itu. Pengawalnya di ekonomi kelas, tapi itu sibuk siapa itu, ternyata di depan ada yang dikawal di eksekutif kelas. Begitu sampai tangga pesawat, itu sudah will foreigner sudah jemput itu. Ya, mintanya begitu, biar kelihatan hebat soalnya itu kan. Makanya saya katakan orang yang besar itu orang yang menganggap dirinya kecil. Orang yang kecil, orang yang menganggap dirinya besar. Itu di situ dikawal 6 orang. Begitu duduk minta panitia supaya ya pidato duluan. Alasannya saya ditunggu di tempat lain. Nah, begitu tuh. Terlalu itu alasan itu. Yang disampaikan itu partis-partis palsu waktu itu. Terus langsung begitu selesai kabur gitu kan. Oh, selamat dia orang tak mau tak saya gebuk gitu. Ya, partis-partis palsu disampaikan juga. Ya. Begitu. Ya. Ya. Di Istiqlal itu ada khatib ya. Itu pernah ya, mungkin saya pernah cerita itu ya. Itu khatib itu dikawal sampai ke mimbar di atas. Saya bilang, "Satpam, tuh orang 2 itu suruh turun, kalau enggak gebuk kalian tuh." Maunya itu dia khutbah dikawal 2 orang itu loh. Kayak presiden gitu loh. Masya Allah. Ya, tapi karena dia tidak pernah menganggap saya sebagai orang tua, saya diam aja. Nanti dinasihati mental aja. Tapi ada Arifin Ilham itu pernah itu. Karena dia menganggap saya sebagai orang tua. Pernah datang itu dengan 20 orang. 20 orang tuh bawa semuanya itu. Ada yang sponsor bawa apa namanya? Pok apa namanya? Makanan itu. Dan tempat itu kan tempat untuk makan presiden itu. Yuk udah makan di situ Pak. Akhirnya karena dia menuakan saya panggil. Ustaz, kita mau bicara sebentar. Di hadapan pengurus Istiqlal semuanya. Tolong lain kali kalau mau khutbah di sini nggak usah bawa pasukan lah gitu. Ya, Anda nanti disebut sebagai orang yang sombong gitu loh. Saya iman-iman pada Anda itu. Kiai Ali Yafi saja itu. Saya perhatikan. Saya pernah dengan Kiai Ali Yafi itu ke Balikpapan tahun 2000. Iya. Ketika beliau sudah 70 tahunan umurnya itu beliau sendirian, tas itu dibawa beliau sendirian di tekeng, nggak pakai pengawal. Itu seorang Kiai Yafi itu kan. Anda tahu
Sayyidina Umar itu keliling itu, ya ceritanya itu sendirian. Ya, ngapain? Enggak 20 orang, kayak itu 20 orang. Ya, siapanya apa? Dari Menilham itu. Ini lagi umroh orangnya. Bilang, saya nggak tahu Pak, mereka itu orang-orang ketika tahu saya di khutbah di sini mereka pernah datang semua. Ya, tapi kalau Anda mengatakan jangan ya datang di tempat VIP, mau datang mendengarkan khutbah kamu, itu hak mereka, tapi suruh ke belakang. Gak usah harus nunggu di VIP semuanya itu. Itu kesannya itu ingin, tapi akhirnya mau menerima nasihat. Giliran khutbah berikutnya gak ada orang lagi. Ya karena dia mau dinasihati, ya saya nasihati. Tapi ya gak mau. Ya, jadi gak mau. Saya kadang-kadang astagfirullah Pak, berapa 80 juta disuruh ya kultum aja minta tambah. Alasannya apa? Perjanjian kita kan ceramahnya cuma 1 kali ya. Perjanjiannya cuma 1 kali. Yang namanya dai itu begitu ada kesempatan, apalagi diminta, nggak diminta aja harus proaktif sebenarnya itu. Dai itu bukan menjadikan duit sebagai standar begitu. Ya. Itulah kalau istilah Rasulullah itu ya tadi itu, pagi mukmin, sore kafir gitu. Ya. Sore mukmin, pagi kafir. Nah, cuma pertanyaannya, apakah kafir ini kafir sudah keluar dari agama atau kafir dalam arti dosa besar gitu. Saya cenderung mengatakan pengertian kafir ini yang kedua. Ya, ya kafir itu ada 2 pengertian. Pengertian pertama, kafir dalam pengertian keluar dari Islam, murtad gitu ya. Ada kafir pengertian itu dosa besar. Gitu. Maka ini termasuk dosa besar seperti itu. Yang mudah-mudahan mereka mau taubat dan mohon maaf Pak, saya tidak ingin kenal dengan dai-dai berbulu musang itu. Kenapa? Khawatir ketularan Pak. Khawatir ketularan. Mungkin cukup sekian ya. Kami sekaligus mohon pamit. Insya Allah kami mengikuti pertemuan ulama sedunia tanggal 26, 27, 28 di Aljazair. Ya. Mungkin kami berangkat tanggal 24 barangkali. Insya Allah. Habis itu mudah-mudahan dapat bisa mau mampir ke Madinah, mau nengok punya tole di sana. Ya, lagi belajar. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Jadi ada pertemuan ulama sedunia dan saya merasa mendapat kehormatan karena dari Indonesia yang diundang hanya 1 orang, kami sendiri. Ya, baik, mohon doa restu semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.